Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita akan membahas masih seputar FAQ Peraturan Dirjen Pajak Nomor 3 Tahun 2022 ya, atau biasanya kita singkat dengan PR 03 Tahun 2022. Dan kalau kemarin kita sudah membahas terkait apa? Terkait urutan nomor seri faktur, kemudian terkait perubahan alamat, kemudian terkait kapan batas upload-nya. Nah, kali ini adalah salah satu yang bisa kita telaah lagi adalah di Per 03 itu khususnya di pasal 6 ya. Di pasal 6 itu menyebutkan bahwa ketika transaksi, ketika pembeli, jadi ketika Anda sebagai PKP kemudian bertransaksi dengan pembeli, yang sudah dipusatkan PPN-nya dan dia terdaftarnya itu di BKM, terdaftar di apa besar, kemudian khusus dan juga madya. Nah, di situ kan dia harus menggunakan alamat yang ada di KPP cabang atau NPWP cabang gitu. Jadi misalkan Anda transaksi dengan induknya di pusatnya di Jakarta, kemudian barangnya itu dikirim ke Bandung misalkan, maka di faktur pajaknya itu harus tertulis NPWP-nya adalah NPWP pusat, sementara kalau alamatnya itu harus tertulisnya di Bandung. Nah, kurang lebih itu yang akan kita bahas, dan untuk lebih detailnya lagi, silakan disimak untuk FAQ-nya berikut ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang FAQ ini, atau frequently asked question ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan gitu. Oke. Pertama, ini ya, yang pertama chapter pertama ini pencantuman alamat di faktur pajak. Kalau bagaimana cara merubahnya itu sudah ada di video saya sebelumnya bagaimana cara merubah alamat menggunakan faktur pajak pengganti. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan seputar pencantuman alamat ini ya. Oke, yang pertama, jika alamat kirim barang ternyata berbeda dengan alamat di NPWP cabang, apakah alamat yang harus diinput di faktur pajaknya? Jadi, misalkan tadi ya, katakanlah alamat cabang, alamat NPWP cabang, kan misalkan kita sudah buat faktur nih, tadi NPWP-nya pakai NPWP pusat yang di Jakarta, sementara alamatnya itu di Bandung misalkan, alamat cabangnya di Bandung. Nah, ternyata setelah kita input, antara data di e-faktur sama dengan invoice-nya, itu ternyata beda alamatnya. Jadi misalkan di invoice-nya, itu alamatnya dikatakanlah di Jalan Pajajaran Bandung, tapi di database e-faktur itu di Jalan Siliwangi misalkan. Nah, kalau seperti itu gimana? Nah, dalam hal PKP pembeli, di sini jawabannya ya, dalam hal PKP pembeli terdaftar di BKM tadi ya, besar, khusus, dan madya, alamat penerima yang boleh dicantumkan pada dasarnya adalah alamat cabang yang teradministrasi sebagai NPWP cabang di lokasi tersebut. Jadi pada dasarnya ya kita input sesuai dengan administrasinya, sesuai dengan alamat yang ada di master file DJP, Jalan Pajajaran tadi. Nah, ternyata dalam hal alamat cabang pada NPWP cabang berbeda dengan alamat yang sebenarnya, alamat yang sesungguhnya, maka dapat diisi dengan alamat yang sesungguhnya gitu. Jadi misalkan ternyata sudah pindah tuh dari yang awalnya tadi Pajajaran pindah ke Siliwangi misalkan. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah pembelinya, si pembeli itu sebaiknya mengajukan perubahan alamat ke KPP lewat KPP ya, agar alamatnya itu pindah dari yang awalnya di Pajajaran dipindah ke Siliwangi, misalkan Jalan Siwangi. Untuk perubahan alamat sendiri Anda bisa langsung telepon ke Kering Pajak, bisa juga lewat email, atau bisa datang langsung ke KPP terdaftar gitu. Kalau untuk perubahan alamatnya ya gitu. Oke, ini terkait pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini, untuk PKP yang memiliki cabang dan sudah melakukan pemusatan PPN, apabila transaksinya dilakukan untuk cabang, maka alamat yang tercantum pada faktur pajak adalah alamat cabang dengan NPWP pusat tadi ya gitu. Jadi NPWP-nya
NPWP pusat di Jakarta, alamatnya yang ada di cabangnya itu. Nah, kemudian, apakah tata cara tersebut berlaku juga untuk cabang yang tidak memiliki NPWP, atau hanya untuk cabang yang memiliki NPWP saja? Jawabannya adalah ketentuan pengaturan alamat ini diatur dalam Per 03 tahun 2022 tadi ya, khususnya di pasal 6 ayat 6. Di situ diatur khusus untuk pembelinya. Jadi kita lihat dulu nih, pembelinya ini terdaftarnya di mana. Kalau pembelinya ini terdaftar tadi ya di BKM tadi, besar, khusus, dan madya, maka perlakuannya adalah dalam hal PKP pembeli terdaftarnya di BKM tadi, maka alamat penerima yang boleh dicantumkan pada dasarnya adalah alamat cabang yang teradministrasi di KPP lokasi. Nah, pertanyaannya kedua tadi ya, kalau misalkan si cabangnya ini nggak punya NPWP, jadi dia cuma cabang aja, kantor cabang, tapi dia nggak punya NPWP cabang. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya sudah, berarti dia akan menggunakan ya alamat yang sebenarnya, alamat yang di pusat tadi, alamat yang di Jakarta. Gitu. Jadi di sini alamat penerima yang boleh dicantumkan pada dasar adalah alamat cabang yang teradministrasi di KPP lokasi memiliki NPWP cabang. Jadi kalau dia tidak memiliki NPWP cabang, ya sudah, dia pakai alamat yang pusat tadi saja. Gitu. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga sekarang, jika ada transaksi subkontrak atau subkon gini ya, contohnya PTA melakukan penjualan kepada PTB, tapi secara aktual pengirimannya dikirim ke PTC selaku subkon dari PTB. Jadi dia melibatkan 3 perusahaan A, B, dan C. Nah, di mana masing-masing PT tersebut merupakan entitas yang terpisah. Nah, untuk alamat pembeli sendiri di faktur pajaknya ditulis alamat PT yang mana. Jadi di sini PTA melakukan penjualan ke PTB, tapi secara aktual pengirimannya dikirim ke PTC selalu subkon dari PTB. Jadi sebenarnya barang itu nggak dikirim ke PTB, tapi dikirimnya dari A langsung ke PTC di situ. Nah, ketentuannya di sini sesuai dengan pasal 6, ayat 6 dan juga ayat 7 berlaku jika tadi ya, balik lagi, PKP pusatnya terdaftar di BKM tadi, si pembelinya ya, ini pembelinya, dan BKP JKP dikirim atau diserahkan ke cabang. Jadi barangnya itu memang diserahkan ke cabang gitu. Nah, ini kan PT ABC ini kan bukan cabang ya. Jadi entitasnya terpisah, beda-beda nih, tidak ada hubungan istimewa di situ. Nah, dalam hal PKP pembeli terdaftar di BKM tadi, alamat yang menerima, alamat penerimanya yang boleh dicantumkan pada dasarnya adalah alamat cabang yang memiliki NPWP cabang di sini tadi ya, seperti FAQ yang pertanyaan yang kedua tadi. Nah, untuk kasus ini ternyata PTC karena hanya subkon bukan pembeli sesungguhnya, dan pembeli sesungguhnya adalah si PTB, maka alamat yang dicantumkan adalah PTB dengan memperhatikan ketentuan yang di atas tadi ya, gitu. Jadi kita cek nih PTB ini sebenarnya C yang subkon tadi itu cabang nggak dari PTB. Kalau ternyata bukan cabang dari PTB, ya sudah, berarti tetap pakai alamat yang PTB gitu. Walaupun barangnya itu nyata-nyata dikirim ke PTC gitu. Tapi berhubung C ini entitas yang berbeda, bukan bagian dari PTB selaku pembeli, maka tetap gunakan alamat yang PTB ini gitu. Alamat yang sesungguhnya ya. Jadi pembeli yang sesungguhnya adalah PTB. Jadi menggunakan alamat PTB. NPWP juga sama, NPWP PTB, alamatnya juga PTB gitu. Oke, itu yang kalau dia melibatkan 3 perusahaan ya, 3 perusahaan, dan si C ini itu adalah subkonnya, bukan cabang ya, tapi hanya subkon saja. Berikutnya, pertanyaan nomor 4 sekarang. Bagi PKP yang melakukan pemusatan apabila terdapat transaksi jasa pelabuhan, bagaimanakah pencantuman alamat di faktur pajaknya? Mengikuti alamat pusat atau alamat cabang di tempat pelabuhan penerimaan BKP tersebut? Nah, jawabannya adalah kita balik lagi ya ke aturan Per 03 ini, khususnya di pasal 6 ayat 6 dan ayat 7 tadi, jika pembeli itu terdaftarnya di BKM tadi besar, khusus, madya,
dan barangnya itu atau jasanya itu dikirimkan ke cabangnya, maka perusahaan menerbitkan faktur pajak dengan membuat NPWP cabang dan NPWP pusat dan alamat cabang gitu. Nah, jika tidak, maka alamat sesuai dengan kantor pusat saja. Jadi kita lihat dulu nih, kan jasa pelabuhan ya. Nah, kira-kira di pelabuhan itu ada nggak NPWP cabang di situ? Kalau ternyata dia nggak punya NPWP cabang, dia misalkan cuma gudang saja ya, cuman dikirimkan ke gudang saja dan di situ hanya gudang, tidak ada NPWP cabangnya, ya sudah berarti tetap NPWP-nya NPWP pusat dan alamatnya ada alamat pusat gitu. Jadi bukan alamat cabang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki NPWP cabang di situ. Jadi syaratnya +3 tadi ya. Jadi barang itu pembelinya kita cek dulu dia terdaftarnya di mana, BKM atau tidak. Berikutnya cabangnya ini menerima barangnya atau tidak gitu. Dan yang tidak kalah penting, si cabang ini punya NPWP cabang atau tidak. Kalau dia tidak punya NPWP, maka ya sudah, dia tetap pakai harus alamat yang pusat gitu. Jadi pastikan lagi ya, si cabang ini punya NPWP cabang atau tidak. Caranya gampang untuk membuktikannya, dia punya NPWP yang belakangnya 001 atau yang penting bukan 000. Jadi kalau NPWP-nya 000 itu berarti pusat, sementara kalau NPWP-nya belakangnya, 3 digit belakangnya itu selain 000, misalkan 001, 002, dan seterusnya, maka pasti statusnya itu adalah NPWP cabang. Gitu. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 5 ya, terakhir. Oke. Pada bab 6, pasal 6 ayat 5 terkait alamat tadi ya, disebutkan bahwa alamat faktur pajak sesuai dengan penyerahan BKP atau JKP. Nah, apakah ini berarti harus alamat cabang, harus alamat NPWP cabang, padahal bila tidak, bagaimana bila tidak memiliki NPWP cabang? Ya, balik lagi ya, ini kurang lebih ya diulang-ulang saja. Jika kantor pusat terdaftar di KPP BKM tadi, maka alamatnya sesuai dengan alamat penerima administrasi sebagai alamat NPWP cabang. Jika tidak, maka silakan gunakan alamat kantor pusatnya. Gitu. Jadi ya seperti itu kurang lebih untuk yang pasal 6 ini ya, khususnya dalam hal input faktur pajak kepada penyerahan ke cabang gitu. Jadi misalkan saya punya transaksi dengan pembeli yang pertama, kita harus identifikasi dulu tadi ya tipsnya. Pertama kita harus identifikasi dulu kira-kira pembelinya ini terdaftarnya di mana, pemusatan PPN-nya di mana. Kalau dia statusnya terdaftarnya atau di kantor pajak besar, kantor pajak khusus ataupun madya, maka itu pasti PPN-nya dipusatkan. Jadi pasti PPN-nya dipusatkan. Nah, kemudian barangnya ini dikirimkan kemana? Kalau barangnya itu dikirimkan ke pusat, oke, pakai alamat pusat. Tapi kalau barangnya ini dikirim ke cabang, kita cek lagi. Pak, punya NPWP cabang nggak? Oh, punya Pak. Ya sudah, berarti saya pakai alamat NPWP cabang. Tapi kalau pertanyaannya, Pak, punya NPWP cabang nggak? Oh, nggak punya Pak. Saya cuman alamatnya satu aja, pusat aja. Berarti pakai alamat yang pusat. Alamat kantor pusatnya yang terdaftar di BKM tadi. Gitu. Jadi kita cek 3 tadi ya, apakah dia terdaftar di BKM, apakah barangnya ini nanti dikirimkan ke cabangnya, dan yang ketiga adalah apakah dia memiliki NPWP cabang atau tidak. Kalau ketiga syarat ini tidak terpenuhi, ya sudah berarti gunakan seperti biasa. Jadi NPWP samakan dengan alamat yang ada di NPWP tersebut. Gitu. Jadi tidak harus berbeda. Gitu. Oke, ada sekitar 5 pertanyaan tadi. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang mungkin masih bingung bagi PKP yang mungkin kok harus ini ya, ribet ya segala macam. Memang aturannya seperti itu, mau nggak mau kita harus hati-hati sampai nanti mungkin ada perubahan berikutnya. Dan kemudian pertanyaannya bagaimana cara merubah alamat, kemudian yang sudah terlanjur buat fakturnya, bagaimana cara membuat faktur pajak penggantinya, itu sudah ada di video saya yang baru, silakan Anda tonton, sudah saya launch kemarin, jadi silakan ditonton bagaimana cara merubah alamat
di e-faktur menggunakan faktur pajak pengganti. Jadi semoga informasi ini berguna bagi Anda dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dari saya, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.